Ya, pendekatnya? untuk saat ini Aditya Zoni sampai dengan saat ini belum menunjuk kuasa hukum untuk urusan perceraian. Dan Aditya Zoni juga mengetahui mengenai perceraian itu dari informasi media. Jadi sampai dengan saat ini per tanggal 15 Mei 2024 Aditya Zoni belum mendapatkan surat pemberitahuan gugatan dari PA Cibinong ataupun surat kopi gugatannya dari PA Cibinong, dia belum dapat sama sekali. Nah, terkait dengan surat gugatan ataupun pemberitahuan dari PA Cibinong tersebut, itu kemungkinan nggak ada ini ya, nggak ada salah alamat kemungkinan. Jadi seperti kita ketahui, alamat yang terdaftar di KTP itu mungkin alamat lama, kemungkinan tertuju ke sana. Jadi apabila tertuju ke sana, ujungnya nanti pasti penerima tidak ada. Apabila penerima tidak ada, tidak terdaftar di alamat tersebut, seharusnya disiarkan di media secara prosedur di pengadilan agama seperti itu. Terkecuali kalau misal pihak penggugat mengetahui alamat domisili tergugat, itu akan disampaikan pada sidang pertama. Hakim akan menanyakan apakah ada perubahan alamat. Nah, selanjutnya akan dipanggil menurut alamat yang perubahan itu atau alamat terakhir. Di sini apabila penggugat mengetahui alamat domisili pihak tergugat, pasti haruslah sesuai dengan alamat domisili tersebut apabila dia mengetahui. Dan sepertinya dalam hal ini Yasmin seharusnya tahu alamat Aditya Zoni di mana. Jadi seharusnya nyampe ke alamat Aditya Zoni saat ini. Bang, tadi waktu Adit mendengar bahwa dia digugat sama Yasmin sendiri, cerita nggak sih ke abang sebagai orang terdekatnya? Apa yang disampaikan? Ya, dia sempat kaget aja, cuman nggak yang terlalu bingung ataupun kaget banget ya enggak. Cuman di sini dia sepertinya sudah mengetahui lah bahwa ada indikasi bahwasannya Yasmin akan menggugat cerai. Jadi dia udah tahu lah seperti itu. Dan sampai saat ini ya dia tahu dari media. Kaget dong mungkin bang. Kalau kaget banget enggak ya. Kalau kaget banget enggak ya. Jadi ya itu tadi seperti saya bilang tadi, sepertinya dia sudah mengetahui ada indikasi akan ada gugatan ini gitu. Udah berapa lama bang? Mungkin udah nggak tinggal serumah lagi nih sebagai suami istri? Udah apa 2 bulanan mungkin ya, 2 bulan 3 bulan lah. Saya kurang Yasmin. tahu pasnya. Yasmin yang meninggalkan rumah atau Adit yang meninggalkan rumah? Sepengetahuan saya Yasmin yang meninggalkan rumah. Kan awalnya dia pulang ke Malaysia ya. Infonya seperti itu sepengetahuan saya. Faktornya apa sih bang? Mungkin bang meninggalkan rumah apa karena kemarin lagi sibuk pemilu atau seperti apa? Ya mungkin seperti itu, kita nggak tahu. Mungkin seperti itu, mungkin ada kesibukan, keluhan bahwasanya kurang waktu. Tapi sejauh ini sepengetahuan saya kan si Aditya Zoni ini mengajukan caleg DPR RI. Kalau memang di saat dia mengajukan caleg DPR RI itu kan ada timing kampanye, ada timing konsolidasi, ada macam-macam lah kesibukan yang mesti dijalani sama dia. Dan itu bukan cuman caleg DPR RI Aditya Zoni aja yang sibuk banget. Semua caleg juga bakal seperti itu. Jadi saya rasa kalau misal hal itu dijadikan alasan, kayaknya kurang pas saja ya. Karena memang kesibukan calon anggota dewan itu ya memang seperti itu. Emang nyita waktu banget gitu loh. Apa dari awalnya emang si Adit menyalonkan diri sebagai DPR RI nggak direstuin sama istrinya atau seperti apa sih bang? Ya kalau hal itu enggak ya kayaknya ya. Enggak ada saya dengar bahwasanya istrinya dalam hal ini Yasmin tidak merestui, enggak, saya enggak dengar itu.
Cuman memang saya sempat dengar karena mungkin ada kurang waktu atau apa seperti itu. Apa karena dia kemarin mungkin maaf menggagal atau seperti apa dan akhirnya Enggak menyita lah. banyak Kan uang yang dia keluar dari rumah itu 2-3 bulan ya. Jadi saya rasa bukan karena itu enggak ya. Bukan karena Aditya Zoni gagal atau apa enggak. Artinya sempat konsul ke abang ketika ada pertikaian sama istrinya. Ya apa yang kalau mesti pertikaian itu saya rasa dalam rumah tangga wajar ya. Dan saya rasa juga pertikaian waktu itu memang sempat Aditya Zoni ada bicara sama saya, tapi saya rasa masih dalam taraf wajar itu. Jadi dalam rumah tangga ada pertikaian itu kan, dimanapun rumah tangga pasti ada kerikil lah. Dan itu saya rasa hal wajar yang terjadi di keluarga dia. Makanya kan mungkin dari PA Cibinong sendiri udah mengumumkan bahwa Yasmin yang menggugat. Nah ini tuh sebenarnya Adit sama Yasmin sendiri nikah siri atau seperti apa sih Bang? Bisa dijelaskan nih? Ya, saya nggak tahu pasti karena kan itu terkait rumah tangga Aditya Zoni. Cuman sepengetahuan saya dia tidak nikah siri tapi nikah resmi. Dan apabila itu nikah siri, pastilah nggak perlu dilakukan gugatan ini di PA. Karena kalau misal nikah siri ya udah cukup dengan cerai secara agama aja gitu. Berarti dia nikah siri dulu baru nikah resmi ya Bang? Nikah kemungkinan seperti itu karena kan memang pernikahan antar warga negara di luar warga negara Indonesia kan memang ada tahap-tahap yang mesti dilalui ya. Jadi atas kesulitan itu mungkin pada waktu itu sepengetahuan saya Aditya Zoni nikah siri dulu dilanjut dengan nikah resmi. Susah nggak sih Bang mungkin untuk warga negara asing sendiri untuk menggugat cerai? Sepengetahuan saya dia sudah ada kitas ya, sudah ada kartu izin tinggal sementara. Sepengetahuan saya waktu itu sempat ada ngurus itu. Jadi saya rasa nggak ada kesulitan. Kalau memang ada kesulitan selisihnya nggak terlalu banyak lah dengan sesama warga negara Indonesia. Bang, mungkin jeda dari nikah siri ke nikah resminya berapa? Itu aku nggak tahu. Itu saya nggak tahu jedanya berapa lama. Cuman biasanya wajar kurang dari setahun udah diresmikan secara hukum ya. Kondisi Adit sekarang seperti apa Bang? Apa Yasmin bawa anaknya? Untuk saat ini memang anak dibawa Yasmin ya, anak di tangan Yasmin, dirawat sama Yasmin. Mengenai posisi Yasmin di mana, mungkin lebih baik tanya dengan Yasminnya sendiri karena memang Aditya Zoni tidak serumah dengan Yasmin. Gitu. Kondisi Adit sekarang Bang mungkin terpukul kah cobaan bertubi-tubi di Bang dari mungkin makannya dan sampai kalau cobaan yang kemarin itu saya rasa dia memang ada cobaan, orang tuanya meninggal, itu pertama. Kalau untuk cobaan Amar Zoni kayaknya itu kan di luar pribadinya dia ya. Ya memang gimana pun ada saudara yang kena kasus narkoba ataupun kasus penyalahgunaan narkoba ini, ya memang terpukul, kecewa dia pasti ada kecewa, tapi bukan berarti dia sampai kalut atau apa karena kan bukan dia sendiri yang terlibat gitu. Jadi kekecewaan pasti ada tapi enggak yang terlalu signifikan ya. sampai akhirnya digugat cerai mungkin sampai Enggak. Kalau itu insya Allah enggak ngaruh lah. Enggak sampai berpengaruh ke sana enggak. Jadi benar-benar internal antara mereka berdua, antara Yasmin dengan Aditya Zoni. Kalau memang ini ada, saya bicara kalau memang ini ada karena sampai sekarang kita belum terima gugatan ataupun apa dari PA Cibinong ya. Aktivitas Adit sekarang seperti apa Bang mungkin untuk mobilitas sosial sendiri? Ya kalau dia tetap beraktivitas, ada iklan, dia ada syuting di beberapa stasiun juga normal sih. Berarti nggak menghambat ya Bang? Enggak. Ini enggak menghambat sama sekali. Faktor ekonomi mungkin Bang bisa dibilang Bang? Enggak lah, kalau misal faktor ekonomi saya lihat Aditya Zoni juga bisa memenuhi kewajibannya dia.
Untuk anak dan untuk keluarga insya Allah nggak ada masalah di situ. Tapi kalau memang di salah satu pihak merasa kurang, itu kan tiap-tiap orang ada kapasitas dan ada target sendiri-sendiri, kita nggak tahu. Saya nggak bisa bicara itu karena kita belum terima gugatannya seperti apa, alasannya apa, kita belum tahu. Bang, boleh video call Adit nggak sih? Aduh, Bang banget update perkembangan yang kemarin gimana tuh bang? perkembangan apa itu? Yang Adit dilaporkan